Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang takhrijul hadis sebagai tugas mata kuliah, yaitu pengertian. Yang pertama, pengertian. Takhrijul hadis. Takhrij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Secara etimologis yang artinya mengeluarkan. Sementara menurut terminologi yaitu sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik penyandarannya itu hadis sahih dan hadis hasan ataupun hadis yang dhaif atau maudhu. Praktik hadis juga berlaku pula terhadap perkataan dan perbuatan sahabat. Dari perkataan dan perbuatan sahabat yaitu disebut dengan mauquf, dan yang disandarkan kepada tabi'in yaitu disebut dengan maqtu. Yang kedua yaitu urgensi tahrij. Sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, para ulama bahkan sejak zaman belum mengkodifikasi hadis secara massal telah menyelesaikan penyelesaian hadis dengan intensif. Mereka berupaya merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan hadis. Dengan rumusan itu yang kemudian kita kenal sebagai ulumul hadis atau ilmu hadis. Para pengkaji hadis pula dapat menentukan mana hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah dan hadis yang lemah atau dhaif atau yang tidak valid sama sekali atau disebut dengan maudhu. Sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis, para ulama merumuskan kriteria kesahihan hadis, yaitu ketersambungan sanad. Artinya dari para perawinya sanadnya saling bersambung tanpa ada pemutusan di tengah-tengah perawi atau sanad. Yang kedua, seluruh perawinya bersifat adil dan dhabit. Para perawi yang bersifat adil dan dhabit ini memiliki disebut dengan siqah, yaitu yang selanjutnya tidak ada sad dan ilah. Dari kelima kriteria kesahihan hadis, maka diterapkan kepada kajian sanad, dan hanya dari kriteria yang keempat dan kelima yaitu tidak adanya syad dan ilah yang hanya digunakan dalam kajian matan. Perkembangan hadis. Pada awalnya tahrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sumber kitab. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian sebenarnya tahrij hadis terhenti pada saat seseorang telah mengetahui sumber hadis tersebut berupa kitab yang menyebutkan berdasarkan sanadnya. Kemudian ulama klasik dimulai pada masa sahabat hingga abad ke-5 Hijriah belum mengenal tahrij, belum mengenal apa itu tahrij, karena masih banyak terdapat hafalan dan luasnya wawasan pada masa itu. Kemudian ketingkatan dhabit para muhaddis sangatlah tinggi, sehingga setiap menyatakan sebuah pendapat dengan mudah mereka menyebutkan hadis yang ada sebagai dasar dan argumentasinya dari permasalahan yang mereka alami pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kajian hadis semakin lama semakin menurun dan penguasaan ulama terhadap hadis juga berkurang. Para ulama yang memikirkan hafalan hadis semakin berkurang dan hafalannya semakin lama semakin menurun. Yang selanjutnya yaitu metode tahrij hadis. Muhammad Al-Tohah menyebutkan bahwa ada 5 metode dalam mengkaji tahrij hadis.
Yang pertama yaitu menggunakan metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui, yang harus mengetahui sosok dari sahabat yang meriwayatkan hadis juga hadis yang akan ditahriz. Itulah metode indeks dengan nama sahabat. Selanjutnya yang kedua yaitu metode indeks kata. Yaitu metode ini digunakan untuk mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks. Artinya yang dimaksud dengan kata kunci yaitu kata-kata yang terdapat dalam matan dari hadis, kemudian yang tidak sering pula digunakan dalam pengungkapan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menggunakan metode indeks pertama dalam matan, yaitu metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal daripada matan hadis tersebut. Dalam metode indeks yang ketiga ini setidaknya ada beberapa kitab yang menjelaskan atau beberapa kitab yang dapat menggunakan metode ini dengan cara yang pertama pengumpulan matan yang dimulai dari pengumpulan matan yang paling populer di masyarakat. Yang kedua yaitu pengumpulan kata per huruf atau penggunaan kata per huruf. Itu diurutkan dari huruf alif, ba sampai ya dan sebagainya. Kemudian metode yang keempat yaitu metode tematis hadis. Orang-orang yang mempunyai cita rasa ilmiah, yaitu orang-orang yang menggunakan metode ini mempunyai cita rasa yang ilmiah, yang menginginkan menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji oleh orang tersebut. Selanjutnya itu metode yang kelima yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan dan sanad, di mana ketika seseorang mengkaji atau menggunakan metode ini, mereka menggunakan penelusuran berdasarkan kondisi matanya bagaimana dan kondisi sanadnya itu bagaimana. Ketika sanadnya bermasalah, maka hadis tersebut tidak bisa digunakan hujah atau digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dari kelima metode ini dapat digunakan secara bersamaan atau dipilih dari salah satu yang memudahkan kita menelusuri hadis. Jadi ketika seseorang hendak mencari atau menelusuri hadis itu tentang takhrijul hadis, mereka bisa menggunakan boleh menggunakan 5 metode tersebut. Tetapi jika mereka hanya memilih satu metode tersebut juga diperbolehkan. Tetapi alangkah lebih baiknya yaitu dengan menggunakan 5 metode tersebut agar ketika mentahrizkan hadis kita merasakan kepuasan dengan rasa kepuasan. Selain 5 metode tadi, ada juga metode lain, yaitu yang pertama penelusuran dengan menggunakan penelusuran digital, yaitu penelusurannya melalui program-program komputer. Yang kedua yaitu melalui internet, yaitu selanjutnya dengan googling. Kita bisa mencari melalui website Google resmi. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya kepada guru atau pihak yang dianggap bisa memberitahu letak hadis itu
kondisinya bagaimana dan sebagainya. Tapi ketika menggunakan metode bertanya pada guru, hendaknya mencari guru yang telah menghafal atau hafal dalam hadis-hadis tersebut. Yaitu manfaat tahriz hadis. Telah diketahui bahwa hasil akhir dari mempelajari tahriz hadis yaitu mengetahui sanadnya hadis tersebut. Kemudian dari pengkajian tersebut akan terdapat penetapan hadis yang akan memunculkan status hadis itu bagaimana, apakah hadis itu dhaif, hasan, atau hadis itu maudhu' dan sebagainya. Dari manfaat-manfaat tahriz hadis terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, diketahui tentang hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan hadis. Manfaat yang keempat, yang ketiga, yaitu diketahui kualitas hadis. Kualitas hadis itu seperti tadi, yang kualitas hadis itu akan memunculkan suatu atau mempengaruhi dari status hadis tersebut, apakah hadis itu hasan, dhaif, dan maudhu', dan apakah juga hadis itu bisa dijadikan hujah dalam kehidupan sehari-hari, apakah hadis itu tidak bisa dijadikan hujah dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak perkataan-perkataan saya yang kurang pas dan berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.